teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alma Alia Mauren. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Ada yang kangen gak nih? 2 hari saya tuh nggak upload video karena emang lagi pengen libur aja. Oh ya BTW teman-teman semua, kalau misalkan saya ngomongnya cepet, mohon dimaklumin aja ya teman-teman semua. Soalnya kadang mau dirubah tuh agak lumayan susah banget karena mungkin udah kebiasaan kali ya saya tuh ngomongnya cepet. Nah lanjut, di sini satu lagi unboxing. Jadi kemarin kakak Ale tuh pengen tas baru karena kan waktu ajaran tahun baru pas kakak Ale masuk TK itu saya nggak ngebeliin tas karena kan dapet tas dari sekolahan. Nah tas yang dari sekolahan padahal udah saya cuci tapi besoknya itu langsung kotor lagi. Jadi kan ya udahlah kasihan gitu kan, kakak Ale nggak ada tas yang agak lumayan bersih, makanya saya beliin tas aja. Untuk tas ini harga aslinya itu sekitar 100 ribuan kalau nggak salah. Nah kemarin waktu saya bayar jadi sekitar 80 ribuan. Untuk tasnya ada yang ukuran SD, TK ataupun PAUD. Mungkin kalau yang PAUD ukurannya agak kecil lagi. Nah untuk tasnya di bagian depannya itu berbentuk cakep banget deh pokoknya. Terus ya kayak gini, untuk tasnya ada 2 ruangan. Terus untuk ruangannya ini juga gede-gede banget. Terus kalau dipakai kakak Alia yang badannya itu mungil juga pas, nggak yang terlalu kegedean banget. Nah saya juga sengaja banget ngebeliinnya tuh yang kayak troli gitu karena kakak Alia tuh maunya yang kayak gitu. Nah Masya Allah tabarakallah, kakak Alia juga happy banget dibeliin tas, katanya itu seneng banget. Nah untuk linknya nanti bakal saya taruh di description box yang paling atas. Kali-kali teman-teman pengen sama juga. Pokoknya untuk tasnya itu rekomen banget sih kalau buat saya pribadi. Nah oke lanjut, di sini satu lagi mau masak-masak. Untuk masak-masaknya ini tuh sekitar jam 5:30 pagi. Nah posisinya Pak suami saya tuh lagi shift malam. Jadi kalau misalkan Pak suami saya tuh lagi shift malam, saya masak-masaknya itu emang agak lumayan santai. Apalagi kan kakak Ale tuh lagi shift siang. Nah pas banget pokoknya kalau Pak suami satu shift siang, kakak Alia tuh shift siang juga. Maksudnya shift malam. Nah kakak Alia tuh pas banget shift siang. Jadi kan saya tuh nggak yang terlalu buru-buru banget. Nah untuk bangunnya tuh tadi sekitar jam 4:30-an. Tapi adik Moren tuh nangis, jadi saya nenin lagi aja. Nah tapi waktu saya nenin adik Moren tuh nggak mau bubuk lagi. Ya udah, alhasil nemenin bundanya tuh masak-masak aja. BTW untuk masak-masaknya ini kan sekitar jam 5:30 pagi. Jadi posisinya saya tuh belum beberes rumah karena tadi pagi tuh saya ngurusin adik Moren terlebih dahulu. Karena saya tuh agak slow, ya udah nggak apa-apa. Biasanya sih saya bangunnya itu sekitar jam 4-an lebih. Tapi berhubung Pak suami saya tuh lagi shift malam, jadi saya bangunnya itu emang agak lumayan slow. Nah walaupun beberes rumahnya itu belum saya laksanakan, insya Allah nanti juga selesai tepat waktu. Karena kan saya mikirnya cuma masak satu menu aja, yaitu cumi hitam. Ini tuh beneran enak banget, resep dari mama. Pokoknya saya tuh nggak mau ubah-ubah resep yang dari mama ini, karena saya tuh suka banget sama rasanya. Nah untuk bumbunya nih teman-teman wajib banget didengerin kalau misalkan pengen samaan juga untuk warna cuminya yang sampai kayak gitulah. Nah untuk bumbunya saya tuh cuma pakai bawang merah dan juga bawang putih aja. Oke BTW teman-teman jangan salah, ini adik Moren tuh udah ada di atas wastafel. Aduh pokoknya Masya Allah tabarakallah lah ya, adik Moren tuh pagi-pagi pasti nemenin bundanya itu masak-masak. Dan BTW teman-teman jangan salvok sama penampilan dapur saya, mungkin ada yang beda kali ya. Soalnya kemarin-kemarin tuh pas di hari Sabtu agak saya ubah-ubah dikit, tapi emang nggak saya videoin karena kalau misalkan saya tuh lagi semangat banget beberes, kadang tuh mager banget buat di videoin. Nah oke lanjut lagi nih, tadi teman-teman juga bisa lihat aja kan ya sendiri sekitar jam 5:30 pagi. Nah ini bawang merah bawang putihnya itu lagi saya tumis-tumis sampai bawang merah bawang putihnya itu harum. Kalau misalkan udah harum tinggal dimasukin aja ini untuk cuminya. Nah untuk cuminya ini tuh udah saya rebus, jadi kan cuminya tuh fresh banget ya. Nah saya rebus sampai mengeluarkan air dan juga tinta. Terus waktu lagi ngerebus saya tambahin salam, serai, lengkuas sama jahe, jadi biar nanti nggak ada bau amis-amisnya. Nah kalau bawang merah bawang putihnya udah matang, tinggal dimasukin aja untuk si rebusan cumi tadi. Terus tinggal dimasukin aja. Nah untuk bumbu tambahannya nih teman-teman wajib banget didengerin. Saya tambahin asam jawa secukupnya aja. Terus saya tambahin kecap manis. Wajib banget ada kecap manis, soalnya biar nanti cuminya itu nggak berwarna putih. Terus saya tambahin lada, ditambahin saus tiram sedikit aja ataupun secukupnya. Terus saya tambahin ditambahin garam, kaldu ayam, micin, sama ditambahin gula pasir dan juga gula jawa. Udah kayak gitu aja.
Nah, kata mama saya yang nggak boleh di skip tuh asam jawa sama gula jawa, karena itu tuh yang bikin cuminya jadi enak. Nah, untuk cuminya ini kan emang kuahnya itu agak lumayan banyak banget, padahal saya tuh nggak nambahin kuah sama sekali. Tapi kali ini saya pengen kuahnya itu yang agak nyemek-nyemek, nggak yang terlalu banyak banget. Biasanya saya tuh kalau masak cumi senengnya kuahnya yang banyak, tapi kali ini beda banget. Nah, untuk hasil akhirnya nanti bakal saya liatin sama teman-teman semua. Oke, lanjut lagi karena saya masak-masaknya cuma satu menu, dan untuk cuminya juga udah saya rebus dari semalam, jadi kan slow banget lah ya. Nah, untuk dapurnya juga nggak yang terlalu kotor banget, ini lagi saya bersih-bersihin. Terus untuk cuminya kayak gini nih, jadi tinggal nunggu si airnya itu menyusut dan juga cuminya itu empuk. Nah, untuk hasilnya kayak gini, ini cuminya itu beneran empuk banget, enak banget, terus airnya itu nggak yang terlalu kayak kolam renang. Terus untuk cuminya itu beneran empuk, enak digigit tuh, waduh, pokoknya nggak perlu tenaga deh, teman-teman wajib cobain. Biar hasilnya itu agak menghitam kayak tadi, cuminya wajib banget ditambahin kecap manis. Oke, selesai masak-masak, dapur langsung saya lap-lapin. Terus untuk cucian piring juga langsung saya cuci aja, jadi biar nanti tuh nggak yang terlalu menumpuk banget. Nah, habis selesai masak-masak, enggak ding, sebenarnya sambil nunggu cuminya itu airnya menyusut dengan sendirinya, saya juga sambil beberes rumah, contohnya itu nyapu sama ngepel dan juga lap-lap tipis-tipis saja, nggak yang terlalu ekstra banget. Soalnya biasanya kalau ngelapin yang ekstra banget tuh di weekend, jadi biar capeknya itu di weekend aja, nggak mau di hari-hari kakak alias sekolah. Untuk aktivitas saya sehari-hari ya kayak gini, nggak ada yang berubah dari saya bangun tidur sampai saya tuh tidur lagi. Kalau misalkan saya tuh capek, ya udah saya nggak beraktivitas apapun. Kalau misalkan saya tuh lagi mager-masak, ya biasanya saya bilang aja sama pak suami, ya kok lagi males masak, ya udah kamu beli aja buat kamu sendiri, kalau aku makan yang ada di rumah aja sama anak-anak. Nah, masya Allah tabarakallah, kadang pak suami tuh malah ngertiin banget, malah kadang pak suami yang nawarin mau nggak dibeliin ini gitu loh, kalau misalkan pak suami itu lagi sadar. Kalau misalkan pak suami lagi nggak sadar, iya biasanya pak suami beli buat diri sendiri. Kalau saya mah nggak masalah, karena saya tuh nggak mau membebankan itu sama pak suami. Soalnya kan pak suami juga udah capek kerja, masa iya saya tuh harus nitip makanan. Jadi kalau misalkan dibeliin makanan sama pak suami, ya udah saya nggak nolak, alhamdulillah banget malah. Oke, lanjut lagi ke videonya. Di sini satu lagi nyetrika baju. Nah, untuk nyetrika bajunya ini tuh malam hari habis Isya kalau nggak salah. Nah, untuk nyetrikanya itu di hari Selasa ataupun di hari Senin kalau nggak salah. Nah, untuk baju-bajunya ini juga langsung saya tatain ke dalam lemari, karena kan pak suami saya tuh lagi kerja, makanya baru banget berangkat kerja maksudnya. Makanya saya tuh agak slow di malam hari. Untuk nyetrikanya seperti biasa di kamar aja yang adem, yang ada AC-nya, sambil mantau anak-anak tuh lagi mainan juga. Nah, untuk video nyetrika kali ini tuh agak lumayan panjang banget, karena emang baju-baju saya tuh emang agak lumayan banyak banget. Ini waktu saya lagi nyetrika, video aslinya itu sekitar 45 menitan. Tapi kali ini saya bikin videonya itu jadi sekitar 4,5 menit aja, nggak banyak-banyak. Tapi emang agak banyak sih, biasanya kalau video nyetrika tuh saya sekitar 3 menitan ataupun 3,5 menitan. Nah, untuk baju-bajunya saya biasanya itu, makanya kali ini agak kelihatan banyak. Jadi untuk baju-baju sehari-hari saya, kalau misalkan nggak bisa saya masukin ke dalam mesin cuci, yaudah biasanya saya kucek pakai tangan. Terus untuk seragamnya kakak Ale juga masih saya kucek pakai tangan. Untuk seragam kerjanya pak suami juga masih saya kucek pakai tangan juga. Contoh bajunya saya yang saya kucek pakai tangan tuh yang one set, yang bahannya itu jersey ataupun yang katun rayon gitu. Itu tuh kalau misalkan dimasukin ke dalam mesin cuci nggak bisa banget, soalnya takutnya itu nanti malah rusak. Kalau ada yang tanya sama saya, Bunda Ale capek enggak sih? Bunda Ale pernah enggak sih sakit? Ya jawabannya pernah semua dong. Kalau nggak pernah kayaknya nggak mungkin banget. Saya kan juga manusia biasa. Tapi kalau misalkan saya lagi capek banget, biasanya saya tuh nggak upload video. Ataupun kalau misalkan mood saya lagi nggak bagus, lagi mager banget, yaudah biasanya saya tuh nggak upload video. Karena kan kadang suka bingung juga, kira-kira mau upload video YouTube apa lagi gitu loh. Kalau untuk video reels mungkin saya masih bisa memodifikasi, contohnya itu mau bikin video apalah, itu mah masih gampang banget. Soalnya kan video reel Instagram itu bikinnya durasinya bener-bener pendek banget, di bawah 1 menit. Makanya kalau misalkan saya tuh mau bikin video kayak ya udah sih gampang-gampang aja. Tapi kalau untuk video YouTube kadang tuh agak lumayan bosennya itu ya karena video saya diulang-ulang kayak gitu mulu. Ya sama aja sih, reel Instagram juga diulang-ulang, tapi kan enaknya itu durasinya itu pendek banget. Kalau YouTube saya kan harus ngedit dulu, dubbing dulu, dan yang lain-lainnya.
Nah, kalau sakit jelas pernah banget. Kalau misalkan saya minum air putihnya kurang, biasanya saya tuh radang tenggorokan, nanti nyalurnya itu jadi ke pilek. Nah, kalau misalkan saya kepalanya itu kena sinar matahari di siang hari bolong pas jemput kakak alias sekolah kok kelamaan, kadang juga saya suka pusing. Sampai sini video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.